Di surat-surat Paulus bagian-bagian terakhir ini biasanya isinya tentang ini ya, paranese itu namanya, seperti kayak nasihat-nasihat dan sebagainya. Termasuk juga waktu kita membaca di dalam bagian ini, Efesus pasal yang ke-6, di situ kan saudara membaca, ada sebelumnya di pasal 5 terakhir itu ada bicara tentang wives and husbands. Lalu terus kemudian pasal 6 children, parents. Lalu perikop yang kita baca, yang perikop pendek ini 5 sampai dengan 9 bicara tentang slaves and masters ya, atau budak dan tuan ya. Kita mesti mengerti konteks ini di dalam zaman penulisan waktu Rasul Paulus hidup gitu. Maksudnya yang menulis surat Efesus ini. Mungkin pertanyaan klasik yang seringkali dilontarkan itu ya. Kenapa Alkitab kayak seolah-olah menyetujui sistem perbudakan dan nggak memberikan perlawanan gitu ya. Seperti kita tahu misalnya di Inggris ada Wilberforce, John Wesley, orang-orang Kristen juga sih. Atau kayak di Amerika juga ada ini ya. Pada suatu saat akan ini penghentian daripada slavery dan sebagainya. Tapi kalau kita baca bagian ini kan seperti kayak akomodit sistem perbudakan gitu ya, seolah-olah gitu. Nah ini pertanyaan yang memang pertanyaan yang bagus ya, tapi kita juga sekaligus mendapat jawabannya dengan gambaran yang ada di dalam pasal 6 ini. Yaitu untuk Alkitab itu saya, bukan berarti kita nggak mau menciptakan sistem yang lebih biblical gitu, bukan gitu ya. Tapi itu segala sesuatu itu pertama itu ada waktunya gitu. Kedua, mungkin poin yang lebih penting, yaitu ini ada yang lebih penting daripada sekedar sistem, yaitu bagaimana menghidupi sistem yang ada, yang mungkin memang nggak terlalu ideal itu ya. Lalu diwarnai dengan prinsip Kristen. Poinnya gini saya, karena waktu di dalam zaman Paulus menulis surat ini ya, itu bahkan orang-orang moralis, maksudnya the high-minded, filosofer dan sebagainya, mereka pemikir-pemikir itu, mereka nggak ada yang mempertanyakan sistem perbudakan ini gitu. Nggak ada yang even mencoba untuk merubah sistem ini, dirubah bagaimana kalau dihapus dan sebagainya. Itu rather unthinkable di dalam zaman itu ya. Seperti ya kita hidup di dalam zaman sekarang juga ada certain sistem yang juga perhaps kalau tanpa sistem itu juga unthinkable gitu ya. Saya ambil contoh misalnya sistem elektronik gitu misalnya ya. Kita nggak hidup pakai itu ya unthinkable untuk kita gitu kan ya. Nah Pak saya poin ya. Kita sekarang hidup tanpa listrik kan rather unthinkable gitu. Meskipun sudah hidup di gunung pun. Nah, gambaran kayak begini, saya waktu sudah membaca bukan cuma dari perspektif ini ya, perspektif tulisan Paulus, tapi perspektif penulis-penulis kontemporer pada saat itu, ini sistem yang accepted gitu, maksudnya institusi ini, perbudakan, even sanctioned by law, dan juga nggak ada yang mempertanyakan itu gitu. Nah, di dalam konteks yang seperti ini, penting untuk Paulus, maksudnya firman Tuhan ya, mengajarkan kepada kita, bukan bagaimana kita terus akhirnya mempertanyakan tentang sistem perbudakan itu sendiri, tapi dengan cara bagaimana budak-budak itu menerima keberadaan mereka, ya, menerima keberadaan mereka di dalam sistem yang nggak mungkin dirubah pada saat itu ya, maksudnya ya, rada unthinkable untuk diubah gitu. Sistem pada saat itu yang nggak bisa diubah, bagaimana budak-budak, khususnya budak-budak Kristen tentu saja gitu, bisa menerima keberadaan mereka, status mereka. Lalu juga termasuk bagaimana tuan-tuan Kristen itu ya dealing atau treating budak-budak mereka gitu. Jadi dua belah pihak gitu. Dari sisi budak ya bagaimana dia deal dengan keadaan yang seperti itu. Lalu dari sisi owner, tuan bagaimana juga deal dengan budak-budak mereka. Sehingga kalau kita membaca di dalam bagian ini, kata kuncinya itu ya sama seperti kita bicara tentang wives, husband, husband, wife ya. Kata kunci obedience itu muncul lagi di sini gitu. Maksudnya keyword lah ya. Di dalam hal ini ketaatan gitu, instead of revolting, memberontak ya maksudnya ya, karena memberontak terus kemudian mempertanyakan sistem ini gitu ya pada zaman itu ya, itu berarti ya bunuh diri lah gitu maksudnya, dan itu tentu saja kacau gitu. Kalau saudara pernah membaca ini ya, di dalam zaman reformasi itu ada Martin Luther ya, dia menulis banyak tulisan gitu, terus ada resepsi yang salah dari kaum petani itu. Mereka pikir ini jadi golongan radikal akhirnya, pemerintah itu nggak perlu lagi gitu, karena kita sudah free Christians, jadi nggak perlu ada pemerintah gitu, toh kita hidupnya sudah di dalam kerajaan Allah, bukan di dalam kerajaan dunia. Akhirnya mereka mencoba untuk menggulingkan pemerintah, akibatnya mereka bukan menggulingkan pemerintah, tapi mereka yang dibunuh gitu oleh pemerintah yang punya power gitu. Itu ratusan ribu yang mati, mungkin lebih dari ratusan ribu ya pada saat itu. Petani-petani yang memberontak itu, maksudnya sudah bisa baca di dalam ini apa sejarah gitu. Kesalahanmengertian ini ya, resepsi dari pengajaran Luther gitu. Sama kalau kita terapin di sini ya, gambaran ini seandainya mereka mencoba untuk menghapuskan sistem perbudakan, yang terjadi itu pertumpahan darah, bukan kekristenan menjadi kesaksian yang
mempermuliakan Tuhan, itu bukan. Tapi akan terjadi pertumpahan darah yang nggak ada poinnya gitu, karena kita nggak dipanggil untuk itu juga anyway gitu. Dan kita mesti tahu ini bukan berarti terus kemudian kita membenarkan sistem itu gitu. Seperti kita tahu pada akhirnya slavery itu juga dihapuskan dan orang-orang yang berjuang untuk menghapuskan tadi namanya saya sebutnya Wilberforce, John Wesley dan sebagainya itu orang-orang Kristen juga gitu. Mereka sangat dipengaruhi Alkitab gitu. Cuma pertanyaan klasik yang seringkali dilontarkan adalah seperti kayak kekristenan kok masih membiarkan sistem ini gitu. Agak nggak fair saya kita mempertanyakan gambaran kayak gini dengan perspektif kacamata modern karena ya ada perbedaan ini keadaan sosiologis dan sebagainya. Nanti kalau ada pertanyaan kita masih bisa discuss lagi. Tapi kita mulai ke ini aja saya Pak, ayat 5 yang tadi kita sudah baca ya. Saya pakai ini NRSV. Kata kunci obedience sekali lagi ya, slaves obey your earthly masters with fear and trembling. Ya ini kata yang pertama ya kita boleh bahas itu with fear and trembling. Kenapa fear and trembling? Dan fear and trembling kepada siapa? Kalau kita baca, kita sudah baca keseluruhannya ya. Kita jelas konsepnya bahwa ini terutama ditujukan kan kepada Tuhan gitu ya. Maksudnya gini di hadapan Tuhan terus kemudian tercermin juga di dalam sikap kita kepada atasan itu ya. Pertama kepada Kristus kan di sini ya, kepada Kristus. Karena ada kata kunci di situ dibilang as you obey Christ. Jadi, obey your earthly master as you obey Christ. Jadi, ini ada master ya di sini ya, tuan gitu. Terus ini kan slave ya, budak. Kita mungkin garisnya kurang tepat kali kalau kayak gini ya. Kita menaati tuan itu ya, maksudnya slave itu menaati tuan, mungkin garisnya ini ya, menaati Tuhan itu sebagaimana kita menaati Kristus. Menaati Tuhan ya. Sebagaimana menaati Kristus. Kata kuncinya kan di situ kan ya. Ini kan earthly master, ini kan heavenly master gitu kan ya. Earthly master, heavenly master. Lalu waktu dikatakan with fear and trembling, kan sudah dibilang ya, as you obey Christ, termasuk with fear and trembling, dengan takut dan gentar, terutama takut dan gentar kepada Kristus. Tapi since kita melakukannya kepada Kristus, maka kita juga melakukannya kepada earthly master itu gitu. With fear and trembling. Di dalam pengertian dasarnya, fear and trembling kepada Kristus. Nah, kebiasaan poin ini ya, maksudnya gini loh, saya nggak mau disalah ngerti gini. Fear and trembling itu kepada Kristus. Kalau kepada dia mah kurang ajar aja juga nggak apa-apa kan. Fear tremblingnya kepada Kristus gitu loh. Nah, maksudnya ini nggak jalan model kayak gini. Seperti kita juga nggak bisa bilang, saya nggak mau taat kepada dia, kan saya taatnya kepada Kristus gitu. Jadi kan dia bukan Kristus, dia kan cuma earthly master. Jadi saya kepada Kristus, tidak taat kepada dia. Itu bukan cara pikirannya Paulus gitu. Cara pikirannya Paulus itu kontinuitas, taat kepada Kristus, taat kepada earthly master. Taat kepada earthly master bukan taat kepada dia ansih atau kepada dia in himself gitu, tapi di dalam rangka ketaatan kepada Kristus. Maka waktu kita bicara fear and trembling juga fear and trembling terutama kepada Kristus and fear and trembling juga terhadap our earthly master gitu. Fear and trembling kepada master apalagi earthly master, mungkin kalau kita bilang fear and trembling kepada Kristus lebih gampang kali ngertinya gitu ya. Memang kita takut dan gentar kepada Tuhan. Tapi takut dan gentar kepada manusia itu maksudnya gimana? Apa ntar kita nggak jadi jatuh ke dalam dualisme gitu ya? Pas dia ada kita kerja baik-baik, waktu dia nggak ada jadi nggak takut gitu ya? Takut fear and trembling waktu dia ada di inspeksi sidak gitu ya, fear and trembling. Tapi waktu nggak ada sidak, ya nggak ada fear and trembling karena dia nggak ada gitu kan ya. Tapi Paulus mengatakan itu that would be bukan singleness of heart ya. Tapi di sini kita bacakan in singleness of heart. Singleness bahasa Indonesia apa ya terjemahannya di situ ya? Ya tulus hati ya. Agak ya oke lah tulus hati itu. Singleness of heart ya. Apa bedanya? Ya oke tulus hati ada spektrum pengertian yang lain lagi. Tapi kalau singleness of heart itu maksudnya apa gitu? Kita tahu ini ada earthly master, ada heavenly master gitu. Tapi karena ada istilah singleness of heart ya, ini seperti kayak melakukan kepada satu master gitu. Itu namanya singleness of heart ya. Singleness of heart ini penting saya kalau di dalam kekristenan ya. Karena kalau nggak ada bagian ini kita langsung disintegrated kehidupannya gitu. Maksudnya ini ya, ada banyak tuan gitu di dalam kehidupan kita. Whether tuan yang di company tempat kita kerja,
Atau perhaps pacar kita juga bisa jadi tuan gitu ya. Atau money juga bisa jadi tuan, atau nggak tahu lah macam-macam lah ya, ini variasinya gitu. Jadi divided heart bukan singleness of heart gitu ya. Singleness of heart itu ya cuma satu gitu, dan yaitu Kristus gitu. Tapi sekali lagi ya, kalau boleh menekankan, Kristus itu bukan tanpa ini loh, bukan tanpa kontinuitas kepada the earthly master itu ya. Jadi bukan karena saya taat kepada Kristus, kalau gitu saya nggak usah taat kepada manusia. Itu bukan cara pikirnya Paulus gitu. Justru karena saya taat kepada Kristus, karena saya melakukannya untuk Kristus, maka saya bisa taat orang yang ada di dalam dunia gitu. Atau pinjem bahasanya Yohanes ya. Kalau kita nggak bisa mengasihi yang kelihatan yang di dalam dunia, bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Sama ya, saya perlebar prinsipnya. Kalau kita nggak bisa menaati yang ada di dalam dunia ini, bagaimana kita menaati Tuhan yang nggak kelihatan? Ini tuh generasi yang rebellious, ini susah ya, kalimat ini. Kadang-kadang yang dipakai ayat firman Tuhan adalah lebih baik taat kepada Tuhan daripada manusia, gitu kan ya. Sudah tahu kan ada ayat itu kan ya. Siapa yang bilang? Putuskan sendiri, apakah kami lebih baik taat kepada manusia atau kepada Tuhan? Siapa yang bilang kalimat itu? Konteksnya kan di Kisah Para Rasul ya. Itu rasul yang dianiaya, Petrus dan kawan-kawan dianiaya gitu. Maka di dalam keadaan seperti itu, lebih baik taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Ayat itu nggak bisa dipegang secara universal di dalam pengertian, oh gitu taat kepada Tuhan berarti nggak taat kepada atasan di atas. Itu konteksnya penganiayaan, saudara kan nggak tentu dianiaya kan gitu. Ya, ini kan konteks penganiayaan gitu. Tapi balik lagi di sini ya, yang diajarkan oleh Paulus, singleness of heart, itu maksudnya kita melakukannya itu satu paket gitu. Jadi bukan dualisme ya. Fear and trembling, therefore juga kepada heavenly master, tapi juga towards the earthly master in singleness of heart. Ini bukan dua Tuhan, tapi satu Tuhan, yaitu Kristus ya. Karena itu dikatakan as you obey Christ. Secara praktisnya, aplikasi praktisnya juga sudah dibahas ya gitu ya. Not only while being watched, itu berarti nggak ada singleness of heart gitu kan ya. And interestingly kalau sudah melihat bagian ini ya, seperti kayak accommodating prinsip fear and trembling. Maksud saya gini kalau melayani taat with fear and trembling, kecenderungannya itu kita berusaha untuk menyenangkan dia gitu kan, karena kita takut kepada dia, betul kan? Waktu kita ini ya nggak singleness of heart, waktu kita double hearted atau even ya so divided banyak sekali gitu, kita akan cenderung takut di dalam pengertian kemudian terus menyenangkan dia gitu. Fear and trembling kan bisa dimengerti seperti itu kan ya. Fear and trembling while being watched. Therefore fear and trembling gitu. Tapi ini nggak masuk gambaran kayak begini ini nggak masuk gitu. Itu bukan gambaran ini hubungan antara Tuhan dan hamba atau hamba dan Tuhan seperti yang diajarkan oleh Paulus gitu. Justru kita nggak boleh please them gitu. Tapi as slaves of Christ itu menyenangkan Tuhan. Kalaupun being watched by God ya, being watched by Christ. Bukan being watched by our earthly masters gitu. Jadi mereka itu ada atau nggak ada, melihat atau nggak melihat, rather non-issue sebetulnya gitu. Yang pasti Tuhan melihat gitu kan ya. Being watched oleh Tuhan. Dan karena itu kita juga pleasing Tuhan, karena Tuhan selalu watch kita gitu. Nah di dalam kehidupan kadang-kadang bisa ada benturan ini antara pleasing atasan di dunia sama pleasing Tuhan gitu. Nah pada saat itu ya, yang perkataan Petrus tadi kita boleh pakai gitu. Lebih baik taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia gitu. Tapi di dalam arti ini kalau sudah melihat kaitannya pencobaannya yaitu waktu kita disintegrated ya, maksudnya kita kehilangan integrasi karena kita kerja sibuk waktu diperhatikan ya. Ya pencitraan lah istilah sederhana gitu ya. Bahasa Indonesia kan sederhana sekali, pencitraan sudah gitu aja. Akhirnya berusaha untuk menyenangkan dia, tetapi Paulus mengajarkan seharusnya kita itu seperti budak-budak Kristus yang melakukan kehendak Allah from the heart. Berarti ada kerelaan dan ini yang diajarkan di dalam ini ya, di dalam surat ini melampaui sistem gitu. Ini adalah etika yang dari dalam hati ya, bukan etika yang kemudian terkurung oleh sistem ini, nggak ada gunanya juga gitu. Maksudnya kita mau protes dengan sistem ini juga nggak berguna karena memang pada saat itu ada sistem perbudakan gitu loh, nggak bisa nggak perbudakan. Jadi bagaimana? Kalau mereka memaksa, saya ini orang bebas di dalam Kristus, saya mau bebas, saya nggak mau jadi budak lagi, ya dibunuhlah dia gitu. Dia akhirnya jadi mati konyol gitu. Dan Paulus tentu saja nggak menghendaki itu. Paulus mau supaya orang-orang ini belajar untuk mewarnai kehidupan perhambaannya itu dengan spirit Kristen.
Dan untuk sekali lagi menekankan bahwa ini ya, saya waktu kita bilang fear and trembling itu bukan di dalam pengertian takut dan gentar supaya terus kemudian try to please atasan gitu. Cari muka lah ya istilahnya ya, atau apa, atau bahasa kasar menjilat, lebih kasar lagi sih itu ya. Atau cari muka lah, atau mungkin bahasa yang agak sedikit lunak, mengambil hati gitu ya, mengambil hati atasan gitu. Kita tahu semua trik-trik itu ada gitu. Kan ada kecenderungan ke situ ya, kalau kita fear and trembling akhirnya masuk ke sana gitu. Itu berarti melayani bukan dengan freedom of conscience, bukan dengan kebebasan hati nurani gitu. Tapi di dalam perbudakan yang sesungguhnya, yaitu perbudakan dosa gitu. Orang bisa jadi budak secara status, and yet dia melayani secara freely ya. Freely as a free Christian man. Freely gitu ya. And yet dia status tetap slave, atau dia ada pilihan bukan cuma statusnya slave, jadi dia betul-betul diperhamba juga. Diperhamba apa? Diperhamba untuk menyenangkan manusia. Itu perbudakan yang sesungguhnya. Yang nggak bisa dijustify berdasarkan Christian spirit ya. Perbudakan untuk menyenangkan atasan, earthly master itu tadi ya. In order to please them, kalau di sini dikatakan. But the slaves of Christ, waktu kita bilang slaves of Christ, berarti kita kan please Christ, kita jadi bebas untuk menyenangkan earthly masters itu gitu. Doing the will of God from the heart. Nah, bahwa fear and trembling itu nggak harus dimengerti dalam pengertian ketakutan sampai kita perlu menyenangkan atasan kita gitu. Ayat 7 melengkapi dengan mengatakan render service with enthusiasm. Bahasa Indonesia-nya apa ya? Dari dengan rela menjalankan pelayanannya. Iya ya, jauh ya ini ya Pak Terima. Saya mesti cek bahasa asli juga sih kalau mau gitu. Mungkin bahasa Indonesia lebih cocok kali ya. Tapi ini pakai istilah render service. Ada terjemahan lain nggak? Ada variasi lain nggak terjemahan lain? Goodwill ya, goodwill, with goodwill ya. Oke, with goodwill. Ini with enthusiasm ya. Keindahannya terjemahan enthusiasm ini mengimbangi fear and trembling tadi gitu. Maksudnya ini melengkapi bahwa fear and trembling yang kita ngomong itu bukan di dalam pengertian ketakutan sampai kita mesti menyenangkan dia, jelas bukan itu, karena di dalam ayat 7 ada bicara enthusiasm gitu. Enthusiasm sama fear and trembling kan nggak nyambung ya sebetulnya kan ya, betul kan? Orang kalau fear and trembling gimana bisa antusias gitu, tapi ini nyambung gitu, berarti fear and tremblingnya bukan dalam pengertian itu gitu loh. Bukan di dalam pengertian fear and trembling as if saya kerja di bawah Kim Jong Un gitu misalnya ya. Fear and trembling bukan di dalam pengertian itu, bukan gitu. Tapi ini fear and trembling yang nggak berbenturan dengan enthusiasm gitu. Gimana saya itu? Sekali lagi ya. Karena ada bilang obey your earthly master with fear and trembling, but also with enthusiasm kan. Dan dua ini satu paket gitu menurut Paulus. Maksudnya entusias yang sejati itu ada fear and trembling. Di dalam cinta, ya, di dalam kerelaan, itu ada respect. Ada respect. Fear and trembling dalam pengertian itu kan ya. Ada reference, tahu reference ya? Apa? Ya, hormat gitu ya. Ada hormat gitu. Di dalam entusiasme yang sejati itu ada hormat. Di dalam hormat yang sejati juga ada cinta gitu. Ada kerelaan, ada entusias tadi gitu. Tapi kalau kita pakai model fear and tremblingnya dunia ya nggak ada lah gitu ya, di bawahnya Kim Jong Un itu tadi gitu. Fear and trembling dalam pengertian itu ya nggak mungkin entusias, gimana bisa entusias gitu. Entusias mau mati kali ya, kapan gua mati gitu, kerja di bawah orang kayak gini. Itu bentur berarti, tapi di sini kan enggak. Fear and trembling and enthusiasm ya, saling melengkapi satu dengan yang lain. As to the Lord and not to men and women. Maksudnya apa sih? Ini Paulus memberikan kepada kita rahasia gitu, rahasia bekerja dengan entusias, yaitu apa? Waktu melakukannya seperti kepada Tuhan gitu ya. Melakukan kepada manusia itu bikin orang nggak entusias ya emang. Bisa discourage maksudnya saya, bisa ini, bisa kecewa, bisa disappointed gitu ya. Bisa kehilangan perseverance, bisa sinis, sarkastik lama-lama. Tapi kalau as to the Lord kita nggak punya alasan itu ya. Yang bisa keep our enthusiasm itu melakukan as to the Lord. Kalau menurut ini, menurut ayat ini. Melakukannya untuk Tuhan. Knowing that whatever good we do, we will receive the same again from the Lord, whether we are slaves or free. Ini ayat 8 kepentingannya di mana saya kalimat ini? Knowing, yaitu penghiburannya, ya, mengetahui bahwa apapun yang kita lakukan, kita akan menerima yang sama. Ya ini berarti bicara hukum tabur tuai gitu kan ya. Maksudnya waktu dikatakan whether we are slaves or free, itu doesn't matter gitu. Kategori slaves atau free itu doesn't matter gitu. Slave ya boleh, free ya boleh gitu. Bukan cuma free saja yang bisa menikmati, tapi budak pun juga ya boleh juga gitu. Karena apa? Karena kita akan receive the same again from the Lord. Ya, kita akan menerima apa bahasa Indonesia yang sama lagi itu apa?
Balasan ya, itu terjemahan bagus. Kita akan menerima balasan dari Tuhan gitu ya. Tuhan akan membalas kita. Ini kan hukum tabur tuai berarti gitu. Waktu kita melakukan yang baik ya, whatever good we do, kita akan menerima balasannya dari Tuhan gitu. Jadi yang menerima balasan dari Tuhan itu bukan cuma free man, tapi juga slaves gitu. Di dalam hal ini ya, juga akan menerima balasan dari Tuhan. Karena seperti ayat 9 kan dibilang Tuhan itu nggak kenal partiality. Tuhan itu nggak memihak gitu ya. Tuhan itu nggak memihak kepada orang budak atau merdeka, itu di hadapan Tuhan itu sama. Kaya, miskin, laki, perempuan, tua, muda, ya budak, merdeka, semuanya sama di hadapan Tuhan. Waktu kita ini ya, waktu budak-budak itu menaati seperti mereka menaati Kristus, itu yang membuat pattern ini ya, pattern budak itu ya, kan kita hidup di dalam certain pattern yang ada di dalam dunia ini. Kadang-kadang pattern itu nggak bisa dirubah gitu. Tapi pattern itu at least jadi bearable gitu loh. Bisa kita lebih bisa menanggungnya. Karena kita melakukan untuk Kristus. And that's the brilliance of duty code itu yang ditulis oleh Paulus di sini ya. Karena melakukannya seperti untuk Kristus, maka ini jadi bearable gitu. Tapi kalau kita insist gimana sih kapan saya jadi orang bebas gitu ya. Terus 7 tahun lagi atau 7 kali 7 tahun 49 tahun keburu mati gitu dan sebagainya. Jadi nggak bearable gitu kan. Saya jadi nggak bearable kerja kayak gitu. Tapi karena orang itu melakukannya seperti untuk Kristus, maka membuat hidup ini jadi lebih bisa ditanggung. Itu yang pertama saya. Yang kedua juga, ini juga menjadi kesaksian yang positif kan untuk dunia gitu. Karena melakukannya seperti untuk Kristus. Itu juga part of our witness. Waktu kita kerja di company kita sih bukan budak ya, kayaknya saudara paling banter cuma pegawai gitu kan ya. Waktu kita melakukan ketaatan itu seperti kita menaati Kristus, itu juga memberikan kesaksian yang benar dan mempermuliakan Tuhan. Positive business lah maksudnya di dalam hal ini. Selain making life lebih bearable itu tadi. Ini yang dari sisi budak kepada tuan ya. Lalu sekarang kepada tuan kepada bawahan ya. Masters do the same to them. Lakukanlah yang sama kepada mereka. Pencobaannya budak tadi ya itu ya. Tadi mungkin kita lebih banyak kali ya. Without fear and trembling. Terus nggak ada singleness of heart ya. Lalu bekerja hanya karena being watched by the earthly masters, terus trying to please them, ya itu pencobaannya gitu ya, nggak ada entusiasme, itu kan pencobaannya gitu ya di dalam hal ini, pencobaannya budak gitu. Nah sekarang pencobaannya masters, Paulus bilang stop threatening them. Ini persoalan power ya berarti gitu ya, mengancam gitu, threaten. Manusia itu ini rentan sekali ya dengan ini, dengan abusing power gitu. Dan saudara nggak perlu abusing power waktu punya power besar gitu. Itu sudah pasti sangat rentan gitu. Tapi kalau saudara perhatiin ya, anak kecil pun tuh bisa threaten orang tua, betul kan ya? Ini sebetulnya mereka nggak terlalu punya power kan ya? Dari mana mereka belajar seni ini, Apalagi kalau mereka punya power gitu loh, Ini nggak punya power aja bisa threaten orang tua gitu. Anak kecil gitu ya di dalam hal ini. Threaten gitu. Ini bukan cuma yang di atas bisa threaten yang di bawah pun juga bisa threaten yang di atas sebetulnya. Menyatakan bahwa manusia itu memang so fragile and rentan rapuh ya di dalam hal ini gitu. Intinya adalah dealing with power itu gimana gitu. Kalau kita belajar dari kekristenan kan, mastership leadership itu kan servanthood leadership gitu ya. Itu kepemimpinan yang melayani. Pejabat itu pelayan rakyat gitu kan ya. Saudara juga, kalau kita dikasih posisi yang di atas, itu berarti kita sebetulnya di bawah. Maksudnya kita tuh sebenarnya melayani. Semakin di atas ya semakin pelayanan, semakin dipercayakan banyak gitu. Di dalam kehidupan kita. Saya nggak cuma ngomong di dalam ini ya, dunia politik. Atau cuma di dalam kehidupan gerejawi, atau di dalam semua hal ya. Orang tua itu adalah orang tuanya anak, karena mereka adalah pelayan anak gitu. Nah kebiasa ya. Orang tua itu adalah the leader of anak-anaknya, karena mereka adalah pelayannya anak-anak gitu. Bukan karena mereka boleh bossy terhadap anak-anak, itu bukan konsep leadership Kristen, bukan gitu. So, maka di sini ya, pencobaannya ya, stop threatening them. Memang masters itu kalau nggak hati-hati bisa gampang threaten, ya apalagi memang nggak punya power sih, ya budak-budak itu. Lalu alasannya, for you know that both of you, maksudnya baik master maupun slave, ya ini dua-duanya punya master in heaven ya. Ini Paulus bicara tentu saja master yang Christian lah maksudnya gitu. Kalau master yang nggak Christian ya susah ngerti lah bagian ini gitu. Ini pengharapannya kan untuk master, both slave and master ini punya masternya di atas, yaitu Kristus gitu. Kita semua jadi budak.
jadi hamba ya, di dalam hal ini. Jadi master pun juga hamba gitu. In relation to Christ, master, earthly master itu hamba gitu. Maksudnya mereka diingatkan, jangan lupa ya, kamu boleh saja master in relation to your slaves, master ya, punya bawahan. Tapi kamu sendiri juga punya master di atas, dan di dalam relasi ini kamu sendiri adalah bawahan atau slaves. With him, maksudnya with God, ya, with heavenly master itu, there is no partiality. Apa bahasa Indonesia? Enggak memihak atau apa gitu ya? Enggak. Tidak memandang muka ya. Tidak memandang muka. Maksudnya enggak memandang muka siapa gitu di dalam hal ini. Ya betul, budak merdeka gitu kan. Enggak memandang muka di dalam hal ini gitu. Tuhan itu enggak memandang muka, baik lu budak, baik lu apa itu tuan ya. Semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Tuhan enggak memandang muka. Baik budak maupun orang merdeka, laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, ya semuanya sama. Itu namanya with him there is no partiality. Kita kan hidup di dalam society yang ini ya, meskipun kita sudah tahun 2017 gitu, tapi kayaknya ya maksudnya kita hidup di dalam society yang unfortunately memandang muka gitu kan ya. Apalagi di dalam zaman dulu, sangat memandang muka. Gimana nggak memandang muka? Soalnya ini orang bebas, ini orang apa budak gitu kan ya. Saya pernah share ini ya, Pak. Salah satu yang ini ya bikin kekristenan itu menggelinding seperti bola salju makin lama makin besar. Salah satu yang cerita yang sangat successful itu ya, successful menurut Tuhan ya ini ya. Yaitu karena orang-orang Kristen, maksudnya Christian masters itu memperlakukan budak-budak mereka itu setara. Itu nggak bisa dimengerti sama Greco-Roman culture pada saat itu. Mereka itu heran, ini agama apa ya? Ini pengajaran apa gitu. Biasanya ini kan kelasnya di sini gitu kan ya. Lain lah, ini agak mirip binatang lah sebetulnya yang budak-budak itu ya. Mungkin bisa diperlakukan as such juga gitu. Itu yang common, itu standar. Ini bukan evil loh saya, di dalam zaman itu standarnya kayak begitu gitu. Memang wajar kayak begitu. Tapi terus kemudian ada orang-orang Kristen, Christian masters, yang memperlakukan budak-budaknya itu seperti saudara mereka sendiri. Itu kesaksian yang betul-betul menghancurkan budaya dunia itu ya. Sampai akhirnya kekristenan makin lama itu makin luas gitu. Karena adanya table fellowship ini, adanya persekutuan meja yang nggak kenal batas itu ya. Whereas orang Greco-Roman itu sangat menjaga itu apa hierarki di dalam society gitu. Saya mau bilang apa Sus? Saya mau bilang kita mau penginjilan bagaimanapun, tapi kalau kita nggak bisa menghidupi poin no partiality ini ya, susah loh mengharapkan kekristenan itu ini apa jadi kesaksian gitu. Ada orang Kristen yang masih lihat muka gitu. Ada orang Kristen yang masih lu kira-kira kaya atau enggak sih gitu ya. Terus habis itu ya gitulah, yang kaya ngelompok sama yang kaya, yang miskin juga minder bersama dengan yang miskin juga. Kayak begini sih. Terus mengharapkan kekristenan ini gitu apa berkembang gitu. Sulit sih, karena kita nggak baca cerita itu di dalam jemaat mula-mula. Di dalam jemaat mula-mula itu mereka bersaksi bukan cuma pakai ini verbal gitu, bukan. Tapi mereka menghidupi Injil. Sekarang ya kesulitan di dalam ini ya banyak gereja Injili gitu. Kesaksian verbal banyak sekali, ngomong itu banyak sekali, bicara tentang orang percaya Yesus. Yang dihidupi itu bukan Injil gitu. Di dalam hidup masih ada partiality, masih lihat muka dan sebagainya gitu ya. Nggak bisa duduk bareng, etc. Tapi mereka keep memberitakan Injil. Akhirnya makin memberitakan Injil, makin rasa orang itu kayak munafik banget gitu ya. Akhirnya ini gimana sih sebetulnya? Satu sisi memberitakan kayak gitu, sisi yang lain menghidupi yang lain. Jadi bikin agama ini makin nggak bisa diterima gitu. Misalnya ya, seandainya kita terus-menerus bicara tentang peace, tentang shalom, tentang damai. Tapi ternyata yang ada adalah misalnya ya, kekristenan itu agama yang penuh dengan kekerasan. Ini kan juga kontraproduktif dong kayak gini. Siapa yang mau jadi percaya sama kekristenan? Kita bilang ini agama shalom, agama damai. Isinya orang-orang yang melakukan kekerasan gitu. Misalnya gitu ya. Terus orang apa ya tertarik percaya gitu dengan ini apa yang kita kabarkan. Karena ini kan self-defeating sendiri kayak begini. Gak bisa diterima dong ya. Jadi gimana ya ini makanya Paulus waktu membicarakan ini ya hubungan slaves and masters. Ini sebetulnya jantung hatinya adalah Injil. Injil seperti kayak waktu kita perjamuan kudus itu itu table fellowship kan. Semua orang satu meja gitu. Kita nggak bilang orang-orang yang penghasilan 3 juta ke bawah tolong dong perjamuan kudusnya agak di pojok sana gitu ya. Ini yang untuk 3 juta, ini yang 2 juta di bawah. Yang 50 juta ke atas silakan naik sampai ke mimbar dan sebagainya. Kan nggak ada perjamuan kayak gitu. Itu apa-apaan gitu. Di dalam perjamuan kudus itu semuanya relativized kan. Semuanya sama gitu.
Semuanya satu level. Ya, semuanya satu meja. Injil itu maksudnya, Injil. Lalu di dalam gambaran seperti ini ya, konteksnya memang pas katakanlah lagi bahas slaves and masters. Tapi kalau kita terapkan secara prinsip luas ya, ini bukan cuma untuk slaves and master, tapi semua segregasi yang dimunculkan oleh dunia ini ya. Semua fragmen-fragmen yang dimunculkan oleh dunia ini semuanya harusnya diselesaikan oleh Injil. Tapi keunikannya waktu Paulus bicara tentang slaves and master, memang ada kekhususan pencobaan di sini ya. Kita mesti tahu di situ itu. Slaves itu kebahayaannya ini gitu. Lalu masters kebahayaannya ini ya. Maksudnya Paulus take care kesulitan itu secara kontekstual di dalam konteks perbudakan atau konteks ini ya. Orang-orang menjadi tuan.